Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, besok hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024, bagian Alkitab yang akan menjadi khotbah atau renungan di jemaat-jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera ditentukan dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kesempatan di saat ini, mari orang belajar dari teks ini untuk menjadi bahan refleksi bersama pada minggu dalam ibadah minggu pagi tanggal 28 Januari tahun 2024. Dan saya akan bacakan bagian ini dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Melayu Maluku Utara. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan dia pe murid-murid sampai di Kapernaum. Pas di hari Sabat, Yesus langsung masuk di rumah ibadah agama Yahudi, kong mengajar di situ. Orang-orang di situ yang dengar dia pe ajaran jadi heran, karena dia mengajar pada orang dengan kuasa, tara sama dengan guru-guru agama Yahudi yang ahli 5 kitab Musa. Pas pada waktu itu ada satu orang di rumah ibadah itu kemasukan setan. Orang itu langsung berteriak begini, Yesus orang Nazaret, jangan ikut campur dengan torang pe urusan. Jangan kasih mati patorang. Kita tahu ngana siapa. Ngana ini orang suci dari Tuhan Allah. Tapi Yesus tegur dengan suara keras pas setan yang ada dalam orang itu badiam, keluar ngana dari dia. Terus setan itu bikin orang itu sampai totofore. Waktu orang itu berteriak kuat-kuat, setan itu keluar dari orang itu. Semua orang yang ada di situ jadi heran, sampai dong baku bilang, coba muni perhatikan baik-baik. Ini ajaran baru. Dia bicara dengan kuasa, sampai setan-setan mengikut dia pe perintah. Dari situ, cerita tentang Yesus itu cepat sekali tersiar sampai di semua tampa di daerah Galilea. Demikianlah bagian Alkitab nanti akan menjadi bahan refleksi untuk persekutuan ibadah Minggu 28 Januari. Nah, ini kalau kita baca bagian ini, maka yang akan kita tekankan dalam khotbah itu adalah setelah Yesus pilih dia pe generasi penerus di ayat 14 sampai dengan ayat 20 yang orang baca pada minggu yang lalu itu, setelah dia pilih generasi penerus kabar keselamatan itu, dia membawa mereka untuk mengenal bahwa menjadi penerus kabar keselamatan itu tidak gampang. Ada tantangan yang harus mereka hadapi. Dan betapa celakanya tantangan itu adalah sebuah tantangan yang sangat prinsip. Karena lawan yang dihadapi oleh semua generasi penerus kabar keselamatan itu, lawan itu punya keyakinan yang sama, punya pengakuan yang sama. Di ayat 24 itu dia bilang dalam bahasa Melayu, ngana ini orang suci dari Tuhan Allah. Terjemahan dalam bahasa Indonesia itu TB adalah yang kudus dari Allah. Nah, ini tergampang. Generasi penerus juga bilang Yesus itu orang yang suci dari Tuhan Allah. Yesus itu yang kudus dari Allah. Setan-setan pun juga bilang yang sama. Dan dalam Alkitab ada banyak catatan tentang pernyataan ini di dalam Alkitab, banyak dicatat. Dan karena itu Yakobus dalam pasal 2:19 itu dia bilang, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi ini tantangan yang tergampang. Nah,
Karena itu dalam teks Markus 1 ayat 21 sampai 28 ini, Yesus memperkenalkan kepada mereka, para generasi penerus itu, untuk bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli, mana yang betul dan mana yang tidak betul. Nah, apa yang Yesus terangkan dalam teks ini atau diceritakan oleh Markus ini harus menjadi perhatian orang sebagai generasi penerus kabar keselamatan. Yesus memang membawa mereka dan mengajar di sinagoge. Tapi Yesus tidak saja mengajar. Yesus itu hidup menurut pengajarannya. Dan karena itu dia berbeda dengan guru-guru Yahudi pada waktu itu, yang hanya bisa mengajar saja. Semua orang bisa mengajar, tapi semua orang tentu belum bisa hidup menurut pengajarannya. Dan karena dia ajar, dia hidup menurut pengajarannya, dia penuh dengan kuasa. Karena itu dia bisa menyembuhkan orang yang sakit yang hadir pada ibadah di sinagoge itu. Nah, karena itu ada dua catatan penting. Kalau kita yang berkhotbah itu DP tekanan 21. Perlu hati-hati dengan orang yang pandai bicara. Karena belum tentu dia pandai bicara, dia juga pandai melakukan apa yang dia katakan atau apa yang dia bicara. Yang kedua, orang harus hidup dalam kebenaran. Jadi orang bisa mengajar kebenaran, tapi belum tentu bisa hidup dalam kebenaran. Nah, dua poin penting ini kalau kita terapkan dalam kehidupan politik ini sangat relevan. Orang bisa saja janji-janji, tapi belum tentu dia bisa menepati janji-janji. Nah, kita sendiri baru dengar satu penjelasan dari seorang ahli ekonomi, Faisal Basri. Faisal Basri itu dia bilang begitu. Yang dimaksud dengan hilirisasi yang sekarang ini dikerjakan oleh pemerintah Indonesia itu adalah hilirisasi yang mendukung industrialisasi di Cina. Jadi hilirisasi yang dibuat oleh pemerintah misalnya tambang nikel. Jadi orang ini punya biji nikel. Melalui proses hilirisasi dia sampai pada bagaimana biji-biji nikel ini diubah menjadi ferronikel melalui smelter. Jadi ada pabrik-pabrik smelter yang banyak misalnya di Beda itu. Tapi sebatas itu saja. Sampai kita memproduksikan barang-barang dari smelter, dari hasil smelter itu belum bisa di Indonesia. Itu hanya dibikin di Cina. Dan Faisal Basri mengatakan dari biji nikel berubah menjadi ferronikel itu, biji nikel itu punya nilai 10, ferronikel itu punya nilai 40. Nah, kalau dia bernilai 10 dan 40, ada kan nilai 30. Siapa yang dapat nilai 30 ini? Cina. Cina yang mendapat keuntungan yang besar. Belum lagi menurut Faisal Basri, hak paten teknologi itu dibayar oleh Indonesia. Orang Cina yang punya hak paten teknologi dalam kerangka mengelola biji nikel menjadi ferronikel. Mereka dapat 100% dari hak paten. Belum juga pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan itu tidak pinjam di Indonesia, pinjam di Cina. Nah, kalau mau pinjam di Cina, maka 100% bunga diterima oleh Cina. Jadi Indonesia itu rugi menurut Faisal Basri. Nah, ini salah satu contoh dari sebuah pernyataan, sebuah pembicaraan yang menggunakan topeng kesejahteraan masyarakat, tapi masyarakat sebetulnya dirugikan oleh program-program semacam. Nah, ke depan orang harus pilih pemimpin yang sungguh-sungguh mengatakan A, melakukan A. Sekarang kalau Eke mau berkhotbah tentang teks ini, bagaimana? Kalau kita tadi itu kita tertarik gitu.
maksudnya sekarang ini tuh kan banyak pengajar itu cuma bicara banyak, tapi lebih tindakan itu bisa bilang no besar gitu. Dan Yesus kan tak begitu. Nah besok ini orang di jemaat Tiberias Warimu, orang akan mengadakan sidang siri. Jadi nanti kalau kita mau khotbah besok pas tanggal 28 itu berarti 28 besok itu hari Minggu yang terakhir di bulan Januari. Itu berarti suasana tahun baru itu semulai hilang. Suasana tahun baru semulai hilang pelan-pelan, dan orang itu masuk dalam suasana yang normal, dan orang kegiatan juga semakin lancar, dan orang mulai dengan rapat jemaat untuk susun pelayanan supaya yang kurang-kurang itu jangan bisa tambah, dan harapan itu semakin baik. Dan ternyata jemaat Tiberias Warino itu berhari ulang tahun besok, dan orang punya rancangan dari malam. Jadi di hari ulang tahun besok itu tak ada apa-apa libur dan segala rupa. Tapi tahun depan itu orang akan bikin syukur tutup tahun baru di hari ulang tahun jemaat di tahun 2008. Dan juga ternyata sebagai tanggal 28 Januari. Iya. Dan ternyata tanggal 28 Januari itu orang juga harus mengingat untuk hari sebagai pendeta yang alumni dari teologi itu orang ingat 28 Januari itu hari ulang tahun Sekolah Tinggi Teologi. Fakultas Teologi sekarang ya. Jadi orang sebagai alumni ulang tahun Lembaga Pendidikan Teologi. Orang alumni yang tergabung dalam ikatan alumni teologi itu, ya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Saya lupa lagi ulang tahun keberapa, tapi tetap Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan ketika Januari sudah berakhir, karena 28 tinggal 3 hari lagi sudah berakhir, orang masuk di satu agenda nasional, yaitu pemilihan umum. Saya tertarik dengan teolog Frans Magnus Suseno. Dia bilang orang bukan cari pemimpin yang terbaik, tapi orang mengantisipasi yang terburuk. Nah ini menarik. Pemimpin yang buruk. Iya. Jadi Tuhan mengantisipasi yang buruk. Jadi bukan mencari yang terbaik, tapi mengantisipasi yang buruk. Karena yang terbaik itu cuma satu. Yang terbaik menurut orang itu cuma satu dan hanya satu-satunya, yaitu Yesus. Pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang terbaik. Tokoh terbesar sepanjang masa. Itulah Yesus. Yang juga hari ini orang belajar dari cerita Markus. Mengapa Yesus yang terbaik dan yang terbesar? Karena di pengajarannya berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Yesus yang Yesus bilang itu sesuai dengan Yesus bikin. Sesuai dia bilang. Iya. Yesus bikin dan sesuai dengan dia bilang. Dan kita itu paling tertarik di ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Yang tadi itu kan singgung bahwa sekarang itu yang dalam Markus ini ternyata setan-setan takjub. Nah, ini sekarang setan yang bukan setan ini tuh bisa berbeda ini. Nah, artinya yang asli dan yang palsu itu susah kasih beda. Misalnya, kasih contoh saja emas. Emas ini yang palsu dan asli sekarang ini kan susah kasih beda. Dan ini orang harus waspada. Demikian juga yang ketika orang harus memilih pemimpin. Yang asli, yang palsu, yang asli itu yang dorang bikin itu
sesuai dengan dong bilang. Nah itu baru mantap. Tuan taruh usah kampanye, itu mesti pilih dia ini. Tapi yang dia so bilang, kon dia bikin, nah yang itu. Yang hidup dalam kebenaran. Nah itu dia, orang-orang yang begitu yang mesti orang pilih. Jadi tuan taruh usah baku pengaruh, tuan jaga tuan persekutuan baik-baik. Karena tuan pilihan itu boleh beda, tapi persatuan itu orang harus jaga. Dan ayat ini kata-kata orang pada waktu itu, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Kalau orang lihat di cerita Markus pasal 4 ayat 35 sampai seterusnya, ketika murid-murid takut, kung Yesus kasih todo itu angin, dong bilang, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah ini. So, jadi dong paling takjub dengan apa yang Tuhan Yesus buat. Karena semua taat. Setan-setan tadi yang taat. Iya. Itu dulu yang praktis-praktis yang harus saya sampaikan besok. Nah, dari situ cerita tentang Yesus itu cepat sekali tersiar sampai di semua tampan di daerah Galilea. Artinya pada saat itu Yesus jadi trending topik. Mengapa jadi trending topik? Karena dia mengajar dan apa yang dia ajarkan itu dia hidup dalam ajaran. Itu yang harus kita perhatikan. Demikian dulu Ibu Bapak sekalian, beberapa catatan penting dari teks Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 kiranya bermanfaat bagi perenungan dan refleksi orang semua di sepanjang minggu yang akan orang jalani. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.